Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari
Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan tempat ini. Hidup orang benar itu penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita dan Ia satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
Untuk doa pembukaan, kami serahkan kepada Pak Gembala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan malam yang indah ini. Tuhan satukan kami kembali bersama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kami rindu mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh bersuka cita menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada saat malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Diberkati engkau yang di kota, diberkati engkau yang di desa, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu. Diberkati engkau yang di kota, diberkati engkau yang di desa, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Diberkati engkau yang di kota, diberkati engkau yang di desa, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu. Diberkati engkau yang di kota, diberkati engkau yang di desa, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu punya cara untuk menguatkan kami, memulihkan kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, melalui kebenaran firman-Mu. Ini kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Patut kita bersyukur di hadapan Tuhan jikalau malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, saudara ada di rumah dan saya ada di tempat ini di gereja, tetapi tidak mengurangi satu kerinduan kita bersama-sama untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi yang sulit dan berat seperti saat ini, menaruh satu kepercayaan kepada Tuhan merupakan hal yang mudah untuk kita lakukan ketika dalam satu keadaan yang baik-baik saja. Ketika keluarga dalam keadaan harmonis, tidak ada masalah, pekerjaan lancar, anak-anak baik-baik saja, kita bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya atas hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita dalam satu keadaan yang berat seperti yang saya katakan tadi, dapatkah kita hidup berharap kepada Tuhan? Menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kesulitan ekonomi, keluar tidak bebas, pekerjaan banyak masalah, anak-anak tidak nurut kepada orang tua, menjadi satu masalah bagi kita sekaliannya sehingga kita sulit percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa memelihara kehidupan kita sekaliannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini? Pengharapan kepada Tuhan sangat dibutuhkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bisa menghadapi persoalan demi persoalan yang ada di tengah-tengah kita. Pengharapan dapat diartikan sebagai satu permohonan, permintaan, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya adalah hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan, pengharapan itu seperti halnya sauh yang kuat, di mana kita taruh pengharapan itu kuat-kuat di dalam Tuhan. Saudara, pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi pengharapan itu bersanding dengan iman, karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ada banyak orang berharap kepada kekuatannya sendiri, berharap kepada manusia yang lebih kuat, posisinya lebih kuat. Tetapi pengharapan yang benar adalah pengharapan kepada Yesus Kristus. Makanya saya katakan pengharapan harus bersanding dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Sang Pemelihara kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama belajar
bagaimana kita memiliki hidup di dalam pengharapan kepada Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Keyakinan bahwa penderitaan, kesulitan yang kita alami saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu teruslah taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Dan yang perlu kita pahami, pengharapan berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan itu adalah sesuatu yang kita mau untuk memuaskan diri kita sendiri. Sedangkan pengharapan itu adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang Allah kehendaki. Perhatikan baik-baik, keinginan dan pengharapan berbeda. Keinginan adalah sesuatu di mana kita ingin memuaskan diri kita secara pribadi. Tetapi pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang Allah kehendaki. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hidup di dalam pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah dan keselamatan Allah. Sudahkah saudara dan saya mendasarkan hidup kita pada anugerah dan keselamatan Allah? Hari-hari ini kita mengalami satu hal yang membuat kita berat sekali. Yang membuat kita berat sekali. Banyak pekerjaan yang dihentikan, tidak boleh keluar rumah, dan banyak juga orang-orang yang bercerita pendapatannya menurun karena keadaan-keadaan yang dihadapi hari-hari ini, karena adanya virus corona yang masuk di tengah-tengah negeri Indonesia ini. Membuat hidupnya sulit. Nah, bagaimana dengan kita? Dapatkah kita hidup berharap kepada Tuhan? Banyak orang yang marah, kecewa dengan keadaan atau penderitaan yang dialaminya di dalam kehidupannya. Mereka marah, mereka berontak, protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Sampai kapan? Kita tidak tahu sampai kapan, ya. Kita berharap semuanya cepat berlalu. Tetapi biarlah di dalam penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kita alami hari-hari ini, kita tetap berharap hanya kepada Tuhan saja, Sang Pemelihara hidup kita. Amin. Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita taruh keyakinan dan kepercayaan kita. Sekalipun sulit seperti yang saya katakan tadi. Tidak sedikit, artinya banyak anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang merasakan begitu berat. Mereka seolah-olah Tuhan tidak mampu untuk berbuat sesuatu. Dia bahkan banyak anak-anak Tuhan yang mereka menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan memberi cobaan seperti ini? Mengapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi seperti ini? Sehingga ada tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan tersebut. Pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama dan kita melihat di mana Rasul Paulus hendak mengingatkan jemaat di Roma. Demikian kita sekaliannya, bahwasanya Kristus sudah menderita bagi saudara dan saya. Dan kita pun harus
dapat menanggung atau ikut penderitaan bersama dengan Dia. Kita harus bisa menanggung penderitaan. Seperti yang firman Tuhan sampaikan tadi, bahwasanya penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Penderitaan itu dialami oleh semua orang, tidak hanya anak-anak Tuhan saja. Semua orang mengalami penderitaan. Anak-anak Tuhan mengalami penderitaan. Di dalam ayat 21 dan 22, di sana dikatakan, ayat 21 dan 22. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Semua merasakan penderitaan. Tidak hanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua mengalami penderitaan. Tetapi tentunya kita harus memiliki sikap yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan saja. Kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Dan sekarang bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di dalam penderitaan tersebut? Tentunya hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saya akan menunjukkan ada beberapa prinsip yang akan menenangkan kita dalam penderitaan karena hidup di dalam pengharapan. Ada beberapa prinsip yang akan menenangkan kita dalam penderitaan karena kita ini hidup dalam pengharapan. Berarti penting sekali kita hidup di dalam pengharapan. Yang pertama, ketika kita hidup di dalam pengharapan, kita telah menerima karunia roh yang dapat menguatkan kita. Kita bisa tenang dalam penderitaan karena kita telah menerima karunia roh yang dapat menguatkan kita. Di dalam ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana. Roh Kudus dicurahkan kepada kita sekaliannya. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita ini kuat, ya, yang memberikan kekuatan kepada kita menghadapi segala persoalan demi persoalan, sehingga kita tidak menjadi lemah dan kalah dengan keadaan yang ada. Ketika kita menyerah, kita tidak berdaya, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi yakini bahwasanya Roh Kudus yang ada di dalam hatimu hari ini bisa menguatkan saudara menghadapi kesulitan tersebut. Lalu yang kedua, prinsip apa yang menenangkan kita di dalam penderitaan karena kita hidup di dalam penderitaan? Yang kedua adalah kita dapat berkeluh kesah kepada Allah. Apa yang menjadi masalah saudara hari-hari ini? Apa yang menjadi persoalan saudara hari-hari ini? Datanglah kepada Tuhan. Berdoalah, sampaikan kepada Tuhan. Kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan, Sang pemelihara hidup kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini? Kita taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan cukupkan kita sekaliannya, amin. Tuhan akan memberkati kita sekaliannya. Oleh sebab itu jangan tawar hati, jangan lemah.
kita akan menjadi tenang dalam keadaan hari-hari ini ketika kita berharap kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, prinsip apa yang membuat kita ini bisa menjadi tenang dalam penderitaan karena hidup dalam pengharapan kepada Allah? Yang ketiga adalah dalam iman dan harap kita menatap hari esok. Dalam iman dan pengharapan kita menatap hari esok. Sungguh luar biasa janji Tuhan bagi kita sekaliannya. Hari esok yang lebih baik Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan tidak merancangkan suatu kecelakaan. Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang tidak baik bagi saudara dan saya. Tetapi hari esok yang lebih baik Tuhan rencanakan bagi kita. Setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja. Bahkan berubah menjadi lebih baik. Oleh sebab itu berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia atau yang lainnya. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi persoalan saudara dan saya. Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Dia. Amin. Dan yang terakhir, prinsip apa yang dapat menenangkan kita dalam penderitaan? Karena kita hidup berharap kepada Tuhan. Yang terakhir adalah pengharapan itu memberi kita ketekunan, kemenangan, dan keselamatan dalam penderitaan. Jadi pengharapan itu memberi kita ketekunan, kemenangan, dan keselamatan dalam penderitaan. Ketika saudara dan saya berharap kepada Tuhan, saudara memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan, maka membuat saudara tekun di dalam satu pengharapan itu, tidak putus di tengah jalan oleh karena beratnya persoalan, tetapi tekun bersabar sampai benar-benar kita melihat janji Tuhan, sampai kita melihat hidup kita ini dimenangkan, dibela, dan kita alami satu pemulihan yang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita ada sampai hari ini karena pengharapan kita dalam Tuhan, yang menjadikan kita tetap bertekun dalam menghadapi segala perkara, baik itu perkara kecil maupun perkara yang besar. Kita hadapi dengan penuh sukacita, karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita memampukan kita tetap kuat bertahan untuk kita hidup di tengah-tengah keadaan yang serba sulit ini. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sudah sejauh mana kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita sabar? Sudahkah kita bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan? Sampai kita melihat karya Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini terus membawa hidup kita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus terus bekerja membimbing kita, menguatkan kita, melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini. Sampai kita melihat pertolongan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita.
dan kita dapat berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur betapa baiknya Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi masa-masa yang sulit ini, biarlah pengharapan kami terus ada di dalam Yesus. Kami tidak berharap kepada manusia, kami tidak berharap kepada yang lainnya, tetapi biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Pengharapan kami tertuju kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah Sang Pemelihara kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya pengharapan kami tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati kami dengan sukacita yang luar biasa ketika kami mau bertahan di dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami yang ada di tempat ini maupun ada di rumah. Kiranya kekuatan daripada Tuhan terus memampukan kami tetap setia bertahan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hatiku
Untuk doa penutup kita serahkan kepada Bapak Gembala. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini maupun di rumah. Pengharapan demi pengharapan dinyatakan dan menguatkan setiap kami orang percaya, sehingga kami semakin tenang bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur buat berkat firman Tuhan di malam hari ini, dan biarlah kami semakin dikuatkan di waktu-waktu mendatang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami, dan sekarang curahkanlah berkat-Mu atas umat-Mu. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan di dalam persekutuan Roh Kudus malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.